Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan acara ngopi yang akan diisi oleh Ustadz Dedi, dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Ananda Akbar ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini mendapat syafaat di akhir kelak nanti. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ananda Akbar, sudah silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha faqihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat sehat ya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan acara ngopi ngobrol perkara iman yang rutin setiap minggunya kita adain di Masjid Panorama ini. Dan tak lupa juga semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kepada kita semua yang telah mengucapkan salawat apabila dikatakan nama Nabi Muhammad. Semoga bisa menjadi wasilah kita
di akhir zaman, menjadi penolong kita di akhir zaman. Salawat tadi itu. Dan berbahagia juga kepada bapak-bapak yang masih istiqomah dalam mencari ilmu setiap harinya di Masjid Panorama ini. Ini salah satu juga mencari ilmu yang nanti akan ada kisahnya gitu ya. Akan saya ceritakan ini yang menakjubkan sekali gitu ya. Untuk mungkin tema hari ini ya, judulnya itu sebenarnya bukan dua itu ya, cuman ada dua kisah ini saya mau cerita gitu kan. Yang pertama kisah yang menakjubkan sekali, yaitu pada saat sebelum perang Tabuk. Yang satu lagi kisah itu di Arab ya. Kalau ini saat kisah di Damaskus, yang satunya lagi. Jadi saya materinya bukan materi berat, materi yang gampang aja, kisah aja yang mudah-mudahan bisa menginspiratif khususnya bagi saya dan umumnya untuk para jemaah, karena ini menurut saya menarik sekali gitu ya, menjadi teladan, menjadi contoh buat bekal buat menginspirasi kita dalam melakukan hal kebaikan ibadah. Yang bagi saya akan menyampaikan kisah yang pertama dulu. Jadi pada saat bulan Syaban, tepatnya 9 Hijriah, tahun 9 Hijriah di Madinah ya, itu pada saat itu memang lagi paceklik di sekitar Madinah maupun dan sekitarnya itu musim panasnya, waduh luar biasa panasnya, tajam banget ya, sampai anginnya pun berhembus sangat mengeluarkan hawa panas, serta debunya bertebaran sampai menutupi rumah-rumah penduduk maupun halaman-halamannya gitu kan. Jadi masyarakat Madinah itu kalau suasana seperti itu mereka lebih senang di rumah, lebih senang atau di kebun-kebun untuk menunggu kurmanya ya, karena memang kurma pada saat itu musim panas itu memang pada saat musim berbuah gitu kan. Tapi karena pada saat itu politik Islam di Madinah itu lagi cukup panas, politik Islam, karena pada saat itu memang Islam pada saat itu lagi mendapatkan kemenangan pasca Fatu Mekah dan perang Hunain gitu kan. Terus di situ juga ada desas-desus bahwa bangsa Romawi yang pada saat perang itu kalah sama pasukan Islam waktu perang di Mualah ini, perang Muattah ini. Padahal si Romawi ini 200.000 pasukannya, orang Islam itu pada saat itu 3.000 menang. Nah itu dia melakukan kekuatan lagi, melakukan balas dendam, bergabung beberapa dengan kafilah-kafilah musyrik ya, untuk menyerang kantong-kantong Islam dan bahkan mau menyerang sampai ke Madinah. Nah itu sampai ke Nabi gitu kan, sampai ke Nabi, dan ditelusuri ternyata benar gitu kan, mereka itu akan menyerang si pasukan Romawi. Dan ini perang kedua terbesar, perang kedua dan terberat untuk umat Islam, perang Tabuk itu kan, karena pada saat itu kondisinya juga kondisi lagi paceklik, lagi susah lah. Di Al-Quran dikatakan lagi posisinya lagi suasananya kurang ini gitu. Sampailah akhirnya instruksi untuk berjihad gitu. Nabi sendiri juga mengumumkan untuk berjihad, dan jihadnya ini
lain dari yang lain dari biasanya gitu. Nabi itu kalau mau berperang biasanya itu kalau mau ke arah selatan bilangnya ke arah timur kayak gitu apa. Tapi untuk yang ini memang terang-terangan kita akan apa namanya berperang melawan eh, apa itu Romawi. Kita ke Tabuk karena kantong-kantong Islam di sana udah mau diserang, bahkan mau sampai ke Madinah gitu kan. Mungkin dia petunjuk Allah juga kan, makanya instruksinya langsung disuruh berjihad gitu kan. Nah itu tuh apa namanya di sini diuji dalam keadaan susah, pacekli, panas, orang malas semua isinya untuk keluar rumah tuh, istilahnya untuk apa tuh macam-macam tuh kan. Diuji disuruh perang, diuji disuruh perang begitu kan. Ini di sini muncul pendapat-pendapat orang-orang munafik maupun orang-orang yang beriman gitu ya. Orang-orang munafik itu mereka tuh akan mengatakan di surat At-Taubah di surat At-Taubah ayat 81 itu mereka mengatakan, waduh pada sesusnya orang munafik itu jangan perang sekarang deh, seorang lagi panas, lagi begini, istilahnya lagi susah gitu kan. Orang-orang seperti itu akhirnya turun ayat seperti itu gitu kan, karena memang pas itu waduh luar biasa istilahnya tantangan beratnya gitu kan. Kalau dalam keadaannya kemarau peceklik gitu kan, sambil diminum ya, belum minum. Yang panas itu mereka mengatakan seperti itu orang-orang munafik gitu kan. Jadi ya janganlah berangkat sampai berperang gitu kan, saking panasnya gitu. Makanya turun ayat Allah langsung bilang, sampai bilang Muhammad katanya ini lebih panas nanti di akhirat, lebih panas dari yang ini istilahnya gitu kan. Yang peringatan ini bagi orang-orang munafik yang nggak mau berperang gitu kan. Salah satu itu pendapat sekelompok orang munafik yang muncul ke permukaan seperti itu gitu. Terus Rasulullah juga menguji sama si Ja'ad bin Qais, menguji sama Ja'ad bin Qais bahwa gimana Ja'ad, gimana kalau kita berperang melawan kaum Kuspara itu ya, Bani Quraisyah itu ya, Romawi gitu kan. Sampai dia sendiri ngomong begini, ya Rasulullah janganlah berperang, mereka itu di kaum saya ini, mereka tahu semua siapa saya katanya. Saya itu kalau takutnya terjadi fitnah, terjadi ini, saya kalau melihat orang-orang Romawi perempuan-perempuan cantik itu saya takutnya nggak tahan katanya gitu kan. Takutnya mereka tahu semua saya itu suka perempuan lah. Jangan terjadi fitnah, saya akhirnya kalau bisa jangan saya. Akhirnya Nabi ngasih izin juga, hasilnya ya udah, hasilnya kamu nggak usah ikut apa-apa. Padahal sesungguhnya dia bukan seperti itu, apa namanya alasannya itu takut terjadi fitnah gitu kan, karena dia cewek cantik gitu kan. Pada hatinya memang nggak mau berperang. Itu pendapat apa namanya itu ada di surat ini, pakai ini lebih cepat ya. Taubah ayat situ di tersantum turun ayat lagi, ayat surat Taubah ayat 49. Ya artinya di antara mereka ada yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya berjerumus ke dalam fitnah. Ketahui bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Dia merasa jangan terjadi fitnah, padahal udah terjadi fitnah, kata Allah tuh. Karena memang dia niatnya bukan untuk menghindar takut terjadi perzinahan di sananya itu karena memang tidak mau
orang munafik itu nggak mau berperang, diuji. Bayangin pada saat itu akhirnya orang-orang apa tuh, orang-orang yang munafik tuh seperti itu, hatinya tuh nggak mau untuk berperang melawan Allah, berjihad ya, padahal itu seruan Nabi pada saat itu kan. Nah, lain dengan orang-orang beriman. Nah, begitu orang-orang beriman itu mendengar kata jihad, waduh luar biasa tuh, hampir semua penduduk Madinah dan di luar Madinah pada berdatang-datangan, berlomba-lomba. Karena apa? Berjihad itu di jalan Allah itu mereka langsung pikirannya itu surga, surga yang tercepat. Artinya apa? Kalau kita menunggu kiamat, menunggu itu sampai mati, itu belum tentu kan kita husnul khotimah, belum tentu apa namanya bisa masuk surga gitu kan. Nah, ini Allah memberi pengumuman jihad seperti ini, artinya jalan tercepat zaman sekarang juga masih bisa ya, zaman sekarang ini, hari ini pun istilahnya itu dengan cara kalau kita berjihad di jalan Allah, mati itu, dan matinya itu masuk surga dengan jalan tercepat. Kalau kita mau menjadi masuk surga, menjadi orang-orang soleh, susah, lama, belum tentu konsisten, belum tentu apa tuh istiqomah gitu kan. Misalnya tiba-tiba matinya usul khotimah gimana kan gitu. Jadi ini orang-orang Islam pada saat di zaman Rasulullah itu begitu dapat seruan jihad itu, waduh, ya orang beriman ya, itu luar biasa, itu mereka itu berbondong-bondong apa namanya menyerukan jihad itu luar biasa tuh. Akhirnya makanya Islam itu menang tuh karena apa? Ada jihadnya itu yang menjadi semangat. Karena apa? Itu janji Allah kan. Memang di situ mereka itu yang orang-orang mendengar jihad itu langsung mereka itu ingat-ingat ayat-ayat Allah tentang jihad kan ya. Seperti di dalam surat As-Saff ayat 10-11. Pakai ini aja lebih cepat ya. Soalnya Pak Iman nggak pakai kacamata. Iya, ayat 10-11. Di sini dikatakan bahwa orang-orang apa tuh beriman itu begitu dengar jihad itu mereka ingat-ingat langsung dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 11. Ya, hai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Terus ayat 11-nya, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, mereka tuh orang-orang yang beriman tuh ingat dengan ayat-ayat Allah ya. Ini ayat jihadnya saya sebutin, ayat 10-11, satu ayat Taubah, surat At-Taubah ayat 111.
Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, dan sebagai janji yang benar dari Allah dan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mereka itu terngiang-ngiang ayat-ayat tentang berjihad itu di pikiran mereka orang-orang beriman itu, sehingga begitu ada seruan itu berbondong-bondong ya dari seluruh pelosok Madinah maupun di luar Madinah, itu berbondong untuk membantu Rasulullah gitu kan, datang. Jadi pada saat itu situasi mau perang itu, kota Madinah hiruk pikuk dengan orang-orang untuk berjihad. Mereka ada yang siap-siap karena Rasulullah mengumumkan bahwa mereka yang mau berangkat itu harus membawa kendaraan masing-masing karena jauh perjalanan. Nah, ini perjalanan terjauh selama perang itu kan, ini di Kesam gitu kan, perjalanan Kesam dengan kondisi panas. Jadi itu dalam satu onta itu harus ada berapa ini gitu kan, sampai ada yang satu onta disembelih khusus untuk diambil airnya pada saat perang itu tuh kan, saking susahnya gitu kan. Orang berbondong-bondong semua, berperlengkapan di pasar-pasar semua tentang ngomong tentang jihad, di mana-mana sahabat-sahabat pada berdatangan semua gitu kan, ngumpul di tempatnya di masjidnya Nabi. Pada saat itu ada juga kumpul seorang nama yang fakir, namanya Ulbah bin Zaid. Nah, di situ Ulbah bin Zaid seorang fakir miskin yang tidak punya apa-apa sedikit pun, dia nggak punya uang sedikit pun. Dia itu gundah hatinya gitu kan, begitu diumumkan sama Rasulullah tentang jihad dan harus membawa perlengkapan perang masing-masing. Terus disampaikan juga bahwa infak sedekahnya untuk orang-orang ini akan Allah balas dan masuk surga gitu kan. Sama ciut aja nyalinya hatinya itu si Ulbah itu. Karena apa? Dia apa yang bisa diberikan kepada ini gitu kan, kepada Rasul untuk berperang ini, untuk berangkat itu gitu kan, untuk persiapan dirinya aja dia nggak punya gitu kan. Wah sedih banget gitu kan, dilihat semua bertemu, sahabat-sahabat datang itu kan, mulai dari yang yang besar, teman-teman sahabat-sahabat yang kaya raya untuk berdatangan gitu kan, termasuk Abu Bakar. Ini si Ulbah juga melihat ya, Abu Bakar datang menyumbang itu kurang lebih 4.000 dirham, semuanya diserahkan sama Nabi untuk persiapan perang ini gitu kan. Sampai Nabi sendiri juga nanya, loh kamu ini dikasihkan semuanya buat ini, gimana buat keluarga kamu istilahnya kan, buat keluarga kamu. Kata Abu Bakar, keluargaku biar Allah aja dan Rasulnya yang menjaga katanya gitu kan, serahkan semuanya gitu kan. Sampai Rasul sendiri pun bilang, waduh ini harta Abu Bakar tidak adanya, artinya benar-benar ini, sampai kagum lah gitu kan Nabi itu kan. Terus ada yang lain Umar juga membawa hartanya, separuh dari hartanya itu diserahkan untuk berjuang jihad di jalan Allah, sampai berlomba-lomba gitu kan pada saat itu. Terus adanya Utsman bin Affan. Utsman luar biasa ini, sampai dia ngasih cashnya itu 1.000 dinar, terus dengan 200 unta langsung diserahkan gitu kan. Terus dan adanya kafilahnya lagi 1.000 unta lagi menuju dari Sam lagi menuju ke Madinah gitu kan. 1.000 unta gitu untuk disiap ini kan persiapan untuk perang gitu kan. Sampai ini orang-orang Yahudi dasar ya, memang dia maklar tuh, begitu data kafilah Utsman bin Affan 1.000 unta gitu kan, atau dia langsung menghadang di sini. Wahai Utsman, udah jual aja sama aku katanya, saya beli 3 kali lipat katanya gitu kan.
buat harganya gitu kan, dirayu gitu kan sama konglomerat Yahudi gitu untuk dijual ke dia gitu kan, karena memang pada saat itu umat Islam membutuhkan dana ya untuk perang yang jauh ini kan, perlu logistik banyak soalnya kan. Kenapa kantong-kantong Islam yang di sana tuh mau diserang, bahkan semua sampai ke Madinah tersebar kabarnya itu kan. Jadi Nabi juga apa namanya ke sana untuk melindungi gitu kan, melindungi umat Islam yang sudah merdeka istilahnya, menjadi muslim di sana gitu, dilindungi. Jadi dana yang diperlukan memang banyak. Nah, sehingga luar biasa Utsman juga sampai Nabi bilang, ya Allah, saya ridho sama Utsman bin Affan dan ridho sama Islam kira-kira, sampai mohon dia ke Allah, sampai terharu juga gitu. Nah, Nabi dapat sumbangan begitu besarnya gitu kan. Si Yahudi ini dasar otaknya otak duit ya, udah deh nego sampai 10 kali lipat saya bayar, 1000 unta lebih dengan perlengkapan semua lengkap dengan isi-isinya, bayangin aja mau dibayar gitu. Kata Utsman bin Affan, enggak, saya nggak jual katanya, belum cocok harganya. Buat sampai berapa bang, berani nggak, ada yang berani nggak, 700 kali lipat saya jual katanya. Utsman tantang lagi gitu kan. Si Yahudi bilang, gila, mana ada yang berani 700 kali lipat katanya gitu kan. Akhirnya Utsman bilang, ada. Dia bacakan ayat itu, salah satunya surat apa tuh, Al-Baqarah 261, coba tuh di surat 2, istilahnya setiap perniagaan atau apa namanya, kita keluar infak sedekah 1 bulir itu menjadi 7 kali lipat, dan 100 kali lipat, nah itu menjadi 700 kan akhirnya. Itu kan di surat atau di surat Al-Baqarah tuh ayat 261. Terus seperti itu kan dia sampaikan ke Yahudi. Nah, akhirnya saya mau juga kepada Allah, saya mau saya bagikan, saya berjalan di jalan Allah gitu kan. Yahudi pada bingung gitu kan. 700 kali lipat di sini, dia harus 10 kali lipat gitu kan. Luar biasa di sini dia. Apa tuh keteguhan apa namanya Utsman bin Affan gitu kan, nggak tergiur gitu ditawar itu. Oh, datang lagi sahabat-sahabatnya, si orang saudagar kaya tuh Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf dia cuma ngasih 200.000 perak, dan Ibnu Abbas, Tolha, semua tuh pada nyumbang gitu kan. Pada datang-datangan ini si Ulbah bin Aziz ini nyasihin, tambah sedih dia, waduh gitu kan. Memang ada juga orang miskin, orang susah gitu kan, hanya bawa kurma doang gitu kan, truk segundukan gitu kan, atau 1 keresek lah sekarang gitu kan. Pokoknya semua nggak ada yang nggak nyumbang, cuma si Ulfa ini aja yang nyumbang gitu kan, saking fakirnya gitu kan. Terus apalagi janji Nabi dikatakan gitu kan, akan menjadi di surga lah cepat orang-orang gitu kan. Dia berpikir, ya Allah katanya, saya tambah sedih, gimana saya ini kedudukan saya nggak mau tergantikan nanti di surga, terus saya bisa masuk surga enggak ya, atau masuk neraka. Kalau masuk surga nanti saya itu di surga mana, terus dengan temannya dengan siapa saya tuh, gundah hatinya gitu kan. Si Ulfa itu gundah bener-bener gitu kan. Karena apa, janji di Al-Quran memang kan luar biasa kan gitu kan, orang-orang berjihad itu kan. Dia tuh sampai pulang malam dia tidur nggak bisa tidur, terganggu pikirannya gitu kan. Pikirannya bener-bener dia pengen masuk surga, dan sampai berpikirnya itu juga pengen di surganya itu dengan para sahabat gitu kan. Kan memang surga itu ada 8 pintu ya, nanti itu ada itu kan, beda-beda tingkatan gitu kan. Jadi dia kebayang sampai segitunya gitu kan, sedih benar. Nah, akhirnya dia tengah malam punya ide gitu kan, ya minimal untuk mengurangi kegundahannya dia gitu kan. Dia ya orang-orang miskin, orang susah kan, ataupun orang kaya atau kalau lagi gundah atau lagi ini kan pasti langsung kepada Allah ya, yang terutama orang-orang fakir gitu kan, itu nggak ada lagi kekuatannya, pasti kepada Allah itu mah.
jarang yang apa tuh ke yang lain. Pasti orang-orang, karena ada filosofinya juga tuh, kalau kita diuji dengan kemiskinan itu, kalau di dua pohon ya, monyet ini sama-sama di pohon kelapa gitu, yang satu anginnya sepoi-sepoi, yang satu anginnya keras, itu yang akan jatuh itu yang anginnya sepoi-sepoi, filosofinya gitu. Kenapa? Kalau angin-angin sepoi-sepoi itu akan aduh enak adem gitu, akan sadar tuh tiba-tiba air ngantuk jatuh tuh. Tapi kalau dengan anginnya kencang, wah gitu, dia nggak bakal jatuh tuh kan. Filosofi seperti itu. Jadi dia munajat kepada Allah, orang-orang fakir itu munajat kepada Allah, mengadukan nasibnya, bangun tengah malam dia sholat tahajud ya, buat sholat malam waktu itu dia ceritanya itu, buat ya Allah saya ini benar-benar kekafirannya, diceritakan kan semua kemudahannya. Terus dia tuh kalau seandainya nggak ikut ke sana tuh di mana nanti saya surga, saya kalau memang surga terus saya bersahabat diaduin gitu sama Allah gitu kan. Buat saking pengennya dia itu benar-benar masuk surga buat lewat jihad ini gitu kan. Tapi ya Allah silanya saya ini akan saya sedekahkan, banyak orang menghina saya katanya, hinaan itu saya sedekahkan, ini saya terima gitu kan, mudah-mudahan bisa menjadi sedekah saya gitu kan. Istilahnya dia akan sabar, dia apapun, semua orang dihina itu pokoknya dia akan sabar, akan disedekahkan kesabarannya itu untuk mendapatkan ya sedekah gitu istilahnya. Menjaga martabat seorang muslim, akan harga diri seorang muslim akan benar-benar dia ini kan gitu kan, dengan munajat seperti itu sama Allah gitu kan. Ini mah hatinya tuh tenang, ini hatinya tenang, plong. Besok paginya subuh nih, subuh pada saat habis subuh Rasulullah dibisikin sama malaikat turun dari Allah gitu kan, turun dari Allah perintah, dibisikin bahwa si Ulbah ini istilahnya sedekahnya diterima sama Allah. Luar biasa tuh, bayangin, yang triliunan, yang berapa miliar itu belum dikatakan, belum dibalas sama Allah gitu kan, belum disampaikan. Tapi yang si Ulbah ini yang tidak punya sepeser pun duit, tapi hatinya bener-bener gitu kan, langsung Allah kabarkan, bilangin sama Muhammad bahwa sedekahnya diterima gitu kan. Buat habis sholat subuh itu Rasulullah dibisikin sama malaikat, beres ya silahnya berzikir, Rasulullah nanya siapa yang semalam bersedekah gitu, berdiri gitu atau cung gitu. Nggak ada yang cung, nggak ada tengah malam yang sedekah tuh, nggak ada kan, nggak ada lagi. Termasuk Ulbah sendiri nggak merasa dia nggak merasa gitu kan, nggak angkat tangan juga gitu kan. Akhirnya dideketin sama Rasulullah, wahai Ulbah, semalam menyampaikan bahwa Allah ke Nabi ke malaikat menyampaikan bahwa kamu sedekahnya diterima sama Allah. Itu senangnya minta ampun, sampai nangis semua ini kan, benar-benar nggak percaya gitu kan. Si Ulbah itu senangnya gitu, senang minta ampun sampai nggak percaya gitu kan. Akhirnya wah terharu banget gitu kan. Akhirnya Rasulullah juga ngasih unta ke dia dengan temannya 7 ekor unta untuk persiapan berangkat gitu kan, difasilitasi sama Allah gitu, sama Nabi gitu kan, untuk berangkat ke perang ke Tabuknya gitu. Dan ya alhamdulillah gitu ya, sampai selesai ini perang Tabuk ini, berangkat semua ke sana itu dan dimenangkan oleh umat Islam gitu kan. Dari kisah kejadian ini tuh sebenarnya ada 2 lagi yang menggemparkan, tapi saya belum ulas karena mungkin ini ya, walaupun orang Islam menang di perang Tabuk gitu kan, dan seterusnya pada menang gitu, Rasulullah tuh pulang ada mau dibunuh sama orang-orang munafik 7 orang. Ada 7 orang tuh yang orang munafik mau membunuh Rasulullah pada saat perang Tabuk tuh.
Allah langsung melindungi, langsung Allah sampaikan juga gitu kan buat sama Nabi Muhammad. Ada 7 orang munafik gitu kan, disebutin nama-namanya buat. Nah itu juga rahasia itu disampaikan juga sama Rasulullah ke sahabatnya gitu, hanya 1 orang gitu kan buat. Ini saya kasih tahu nih sama Rata, kamu ada 7 orang munafik yang mau membunuh saya, sini, tolong pegang amanah ini gitu kan. Nah itu kisah itu apa namanya, di luar dari yang materi yang saya ini kan ya, buat seru juga itu kisah itu dari pulang dari itu kan. Terus ada kejadian juga kisah lagi setelah pulang Tabuk itu, pada saat itu kan mestinya panen karena perangnya lama jauh kan, pada busuk, ormas di Madinah busuk. Akhirnya Umar bin Auf yang beli semuanya kan dengan harga masih apa namanya, harga yang bagus, harga apa namanya, harga normal dan tidak busuk gitu harganya, buat dibantu sama Umar bin. Itu juga kisah setelah pulang Tabuk gitu kan, tapi tersendiri beda dengan yang saya sampaikan gitu kan. Itulah kisah pertama, mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu kepada kita semua, baik orang susah, baik pun orang kaya, orang itu kita ini benar-benar dituntut untuk selalu bersedekah. Luar biasa sedekah itu pengaruhnya. Saya juga, dalam hati saya tuh kadang-kadang bergejolak pengen benar-benar bersedekah tuh. Ingat nggak yang pernah saya sampaikan di ceramah dulu tuh tentang Sya'ban yang 3 jam perjalanan yang akhirnya mati gitu kan, nggak pernah nggak pernah ninggalin sholatnya, begitu ninggalin sholat ternyata meninggal. Itu 3 jam kan perjalanannya kan, sampai istrinya bilang aduh menyesal 3 kali tuh, masih ingat ya? Itu kan luar biasa. Allah tunjukkan hizabnya pada saat sakratul maut itu kan, diperlihatkan rekaman-rekaman kita tuh, kebaikan itu Allah tunjukkan kan, luar biasa. Hanya sedikit aja pahalanya, kayak apa tuh, aduh kenapa enggak semuanya makanan itu kan, ada pengemis minta makan belum 3 hari belum makan belum minum, dikasih separuh gitu, udah bagi 2 aja minum. Ternyata diperlihatkan sama Allah kebaikan infak sedekah segitu aja luar biasa. Nah di sini orang banyak yang nggak tahu, termasuk saya juga. Ini saya juga baru menemukan ya, kenapa apa namanya kita bersedekah sedikit aja kok besar gunung pahalanya. Betul kan, kadang-kadang percaya nggak kan kita, mungkin nggak bener kan gitu kan, kok luar biasa. Ini termasuk si Sya'ban ini ya. Sya'ban ini kan cerita ini masyhur, apa namanya, hadis ini masyhur, cerita ini tahu semua dan memang ada janji Allah gitu. Buat mungkin nggak ya buat sedikit pahala, tapi apa namanya, sedikit yang sedekahnya pahalanya luar biasa gitu kan. Ternyata benar, saya dapat hadis yang sahih. Hadis sahih, kenapa? Apa namanya, ini menjadi apa namanya penyemangat saya juga tuh kan. Jadi Rasulullah itu begini dalam hadisnya gitu kan, dan di saya ini kan, dan saya catat, baru tahu, jadi luar biasa memang Allah itu benar-benar sayang sama kita, benar-benar. Jadi istilahnya di surga itu kan luasnya minta ampun, kalau hanya sedikit yang masuk surga gimana gitu kan, nggak ini juga gitu ya. Jadi di dalam hadis Bukhari itu, ini rahasianya gitu kan, saya baru tahu gitu, bahwa dengan kita sedekah kecil aja, 1 suap aja itu pahalanya luar biasa. Ternyata Allah yang menginikan gitu. Jadi Nabi bersabda ya di dalam Bukhari Muslim itu, barang siapa yang bersedekah semisal 1 butir kurma dari hasil kerja yang baik dan halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, yakni
Allah menerima dan memberkatinya serta memeliharanya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kudanya dan terus beranak sehingga banyak sampai kurma tersebut menumpuk seperti gunung. Oh, jadi perumpamaan seperti itu. Ada hadis satu lagi gitu kan dari Muslim. Sesungguhnya sedekah seorang walaupun hanya sesuap akan dilimpahkan oleh Allah sebesar gunung, maka bersedekahlah. Jadi di perumpamaannya itu seperti itu. Kalau kita bersedekah tuh Allah akan terima dengan kanannya, dan Allah akan olah seperti kita memelihara piaraan gitu kan, beranak sampai sebesar gunung, sebesar apapun gitu kan. Nah, rupanya Allah yang memelihara, yang memperjuangkan tuh. Luar biasa ya. Allah begitu baik. Kita sedekah sedikit aja Allah pelihara sampai begitu banyak yang minta ampun gitu kan. Ternyata di situ rahasianya gitu kan. Kita percaya bahwa kita jangan berkecil hati. Kalau kita nggak punya duit mau untuk sedekah, ya seadanya aja gitu. Yang penting kita dari yang halal, yang baik, ikhlas, insya Allah gitu kan. Kadang terus terang aja, saya juga kalau kecil kadang-kadang malu gitu kan. Nah itu jangan lagi gitu kan. Jadi setiap apa yang kita sedekahkan, Allah tidak melihat besar kecilnya gitu kan. Besar kecilnya, dan jangan berpikir ke sana karena apa? Kecil pun luar biasa gitu. Dan bayangin aja kan di dalam surat apa tuh? Itu tuh harapan dari seorang mayit itu, apa yang diinginkan seorang mayit itu adalah kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Bayangin aja, karena apa? Luar biasa Allah perlihatan pahala sedekah itu gitu kan. Bayangin aja mayit berharap, orang mati maupun orang hidup itu berharapnya itu sedekah. Ternyata di akhirat itu, karena itu akan menolong, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Istilahnya, lu bodoh amat sih, masa nggak bersedekah aja nggak mau, padahal itu pahalanya besar, kata lu. Dia nggak perlu pakai duit, katakan di sini seperti itu gitu kan. Mana pendekatannya gitu kasar itu sama jadi kita ini benar-benar harus selalu bersedekah setiap pagi, setiap itu benar-benar. Karena apa? Aduh, luar biasa deh ininya, pahalanya itu yang akan menolong nanti kita di akhirat gitu kan. Luar biasa gitu. Mungkin itu bapak-bapak kisah yang pertama tentang yang mengajukan seorang yang fakir, yang seorang ulbah yang fakir yang tidak punya apa-apa, dia guna hatinya karena ingin bersedekah, ingin masuk surga gitu kan. Dan alhamdulillah diterima. Allah ini membuktikan bahwa Allah itu maha kaya, tidak melihat besar kecil sedekah yang diberikan di situ. Jadi kita jangan berkecil hati, dan menjadi pelajaran buat saya khususnya gitu ya, untuk selalu bersedekah gitu kan. Mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya diri saya. Terima kasih. Dan ini mungkin yang kedua ya, bukan materi, istilahnya kisah yang kedua gitu kan. Menarik juga, dan saya ini juga penting dan menakjubkan sekali buat saya sih. Ini kisah asli dan bukan kisah palsu ya, bukan kisah ini di Damaskus. Di Damaskus tuh ada ini kajian oleh Syekh Hisam Al-Burhani ya. Dia ulama terkenal di Syria, di Damaskus, dan di masjid, dia pemimpin masjid Al-Taubah. Di masjid Al-Taubah ini juga sangat terkenal di sana itu kan. Ini salah satu pengajarnya gitu. Dia menceritakan kepada kita semua gitu kan, bahwa di Damaskus itu ada pekuburan Dahda namanya, pekuburan Dahda. Itu pekuburan ini
sangat terkenal. Pokoknya di Syria, di Damaskus, nah tahu semua kuburan itu adalah kuburannya para syuhada, para aulia, para itu deh, para wali-wali gitu kan, terkenal di situ tuh. Di Damaskus itu orang tahu semua gitu kan. Ada di situ penggali kubur itu dia pernah melihat kejadian ya. Yang pertama dia ada seorang ibu-ibu datang ke sana minta dibuatkan kuburan, buat gitu kan, kuburan. Udah dibuat kuburan, 1 jam kemudian datanglah rombongan yang sedikit, rombongannya nggak banyak, hanya beberapa orang, membawa mayatnya tersebut. Setelah dimasukin ke dalam kuburnya itu, si penggali kubur ini memasukinnya, begitu mau sampai ke ini terjadi keanehan. Si mayat itu diambil sama 2 orang yang naik kuda, dan langsung di dalam kuburnya itu tersambung dengan taman-taman surga sampai dia pingsan. Sampai dia pingsan, sama temannya dipercikin air tuh supaya siuman gitu. Loh, kamu kenapa, katanya istilahnya. Oh begitu, dia diceritain gitu kan, bla 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 bla. Nggak percaya teman-temannya gitu, kamu halusinasi istilahnya gitu Pak. Udah nggak percaya gitu kan, teman-temannya lihat nggak ada apa-apanya istilahnya. Dia ya udah nggak ini juga, dia udah tutup, udah gini, udah semua itu. 1 bulan kemudian si ibu itu datang lagi, minta dibuatkan kuburan lagi gitu kan. Ya Pak Tua, tolong deh, katanya buatkan lubang kubur lagi, katanya gitu. Jadi dibuatkan kubur lagi. Ya berselang 1 jam lagi dia datang lagi, mayatnya dengan hanya beberapa orang yang mengantar gitu kan. Dia ambil lagi mayatnya itu, pas mau dikuburan lagi, seperti itu lagi gitu kan. Dia ambil lagi sama 2 orang yang naik kuda gitu kan, berbaju putih dan menjadi taman surga itu, gitu. Tapi yang kedua ini, si penggali kubur tidak pingsan. Udah beres itu, dikejarlah si ibu itu, penasaran kan, bingung gitu. Ibu orang mana sih? Ibu tinggal di mana, katanya gitu. Di Parung. Emang kenapa gitu? Ya, saya akan menyampaikan gitu kan, perbuatan apa sih sampai Allah memuliakan mayat ini gitu. Saya pengen tahu, katanya. Coba Bu ceritakan gitu. Emang kenapa? Diceritakan lah gitu kan, mayatnya itu dibawa oleh 2 orang buat di dalam taman surga gitu. Wanginya minta ampun, wah enak, istilahnya takjub lah gitu kan gitu. Buat si ibu bilang itu yang anak pertama itu, dua-duanya itu saya melakukan musibah tuh. Dua-duanya itu anak saya, katanya. Yang pertama adalah seorang yang mencari ilmu. Tuh di sini gitu kan. Makanya saya bilang berbahagia orang yang konsisten kita mencari ilmu, itu luar biasa gitu kan. Orang yang mencari ilmu, jadi benar-benar istilahnya santri kayak atau apa kayak, yang jelas orang yang mencari ilmu itu yang anak yang pertama, katanya. Anak yang pertama maksudnya yang mati gitu kan. Terus anak yang kedua kemarin istilahnya yang hari ini gitu kan, yang matinya ini di kuburannya adalah seorang tukang. Dia tukang, namun dia hasil uangnya ini suka diberikan kepada saudaranya yang menuntut ilmu gitu. Jadi benar-benar artinya dua mayat ini, 2 anak si ibu ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu, baik yang langsung menuntut ilmunya maupun orang yang membiayainya gitu kan. Itu sama, pahalanya sama, luar biasa di sini kan. Si ibu ini punya kedudukan, punya anak seperti itu gitu kan. Akhirnya apa? Si penggali kubur ini
Begitu dapat penjelasan seperti itu, dia tinggal kuburan, dia tinggalin. Minum dulu ya. Mana ini kayak ini, yang lain ini belum ini. Oh, udah ya. Dia tinggalin profesi, dia nggak mau lagi. Dia berangkat ke masjid At-Taubah tadi itu, karena ini menceritakan apa namanya dari kakek-kakeknya gitu kan, si Syekh Hisam Al-Bukhari ini gitu kan. Jadi dia tinggal ke kuburan, dia mau belajar istilahnya gitu. Buat ke mana, ke masjid At-Taubah ini, datangin, ketemu, kata-kata yang nyeritain kan Syekh Hisam nih, kata Syekh Hisam itu dia ketemu kakek-kakek saya lah istilahnya gitu, namanya itu Said Al-Burhani, sama juga Burhani, dari keluarga Al-Burhani ya, Said Al-Burhani. Dia bilang istilahnya, Syekh, saya mau belajar Islam nih istilahnya, kan ini penggali kubur itu udah tua nih, umurnya 50 tahunan lah kurang lebih gitu kan. Saya bilang kaget juga gitu kan, loh, apa gerangan yang membuat kamu istilahnya udah tua mau belajar gitu kan. Agak sedikit apa bertanya juga gitu kan orang belajar itu biasanya kan orang dari muda gitu kan, ini udah tua istilahnya, lusuh gitu kan. Ada apa emang sih, kamu kok semangat mau belajar gitu kan? Saya tukang kubur gali kubur istilahnya gitu kan. Diceritain lah kejadiannya bla 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 gitu kan. Oh baik kalau gitu. langsung diterima gitu kan. Langsung pertama disuruh belajar surat Nahwu dulu gitu kan. Akhirnya apa, si Syekh apa namanya, si orang itu, si penggali kubur itu menjadi ulama sangat terkenal di dunia. Waduh, luar biasa gitu kan. Namanya Abdurrahman bin Khufara. Nah itu kalau itu dibuka di manapun nama itu pasti akan muncul, karena apa, dia adalah penggali kubur yang menjadi ulama besar di Damaskus, dan itu sangat terkenal gitu kan. Dan makanya ini bukan cerita bohong-bohongan, ini cerita asli gitu kan. Ada sudah bersohe istilahnya. Jadi Abdurrahman bin Khufar. Hufar. Iya. Hufar itu penggali kubur bahasa itu. Jadi gelar. Penggali kubur itu jadi gelar. Nah itu luar biasa itu. Bayangin dari 55 tahun mencari ilmu, karena apa sebabnya 50 tahun waktu mencari ilmunya. 50 tahun itu istilahnya. Menjadi sektor terkenalnya nggak tahu umur berapa gitu kan. Cuman sampai begitunya dia apa namanya tertarik dengan mencari ilmu, karena ada sebab keistimewaan dari dua mayat itu yang benar-benar ditunjukkan gitu kan. Ini hidayah langsung dari Allah kan. Abdurrahman bin Hafar. Bin Hafar ya? Hafar. Iya Hafar, bin Hafar, bukan Hufar, Hafar. Ini tertulis juga nih. Iya Hufar, Hafar. Luar biasa ini apa namanya apa kisah perjalanan ini, saya suka itu. Jadi istilahnya waduh, dalam saya terus terang aja nih, saya itu Damaskusnya mana? Syria. Syria. Saya ini pemain lukisan, saya pengen tahu lukisan, sampai saya beli bukunya aja ratusan juta demi Allah, saya saking pengen belajar gitu kan. Dan buku agama pun saya banyak belajar gitu kan. Dulu ini cerita dulu ya, makanya saya si Arum, si Raka itu nama-nama Islam yang saya ambil. Baik si Arum aja berarti kan 20 tahun lalu lebih saya udah belajar gitu kan, walaupun imannya belum ini gitu, apa namanya, masih bertahap belajar. Kesini hasilnya kesibukannya terlalu ini ya, jadi mencari ilmu tuh kadang-kadang lupa lagi ya, ibadah itu tadi gitu kan.
Jadi saya istilahnya dicas dengan yang apa namanya kisah-kisah seperti itu gitu kan. Ini kisah ini juga udah lama saya ini kan, itu menjadi buat ngecas ke saya. Kalau HP dicas lagi saya, oh iya ya, saya harus mencari ilmu lagi gitu kan, harus mencari ilmu lagi gitu kan. Ya di situ terserah mau mencari ilmunya ilmu apa, maksudnya tapi ilmu agama ya, mau lewat mau ilmu Al-Quran, mau ngaji, mau tahsin, atau mau ilmu apa, silakan. Yang penting manfaat buat ilmu, karena kedudukan ilmu dan itu juga sangat luar biasa gitu ya. Mungkin itu apa namanya bapak-bapak, apa yang bisa saya sampaikan, yang ringan-ringan aja, enggak yang berat, karena ini juga cukup mendadak ya. Si Pak Yulmar kasih infonya ya, silang siap, pokoknya saya sebagai prajurit istilahnya siap aja, selalu siap gitu kan. Kedepannya gimana ya nanti gitu kan, tinggal ngulas-ngulas saja gitu sedikit. Sampai semalam juga saya ini mengulas membahas ini, baik lupa sampai jam 12. Ada apa takutnya ke rumah apa namanya, kalau sudah jam 12 para berisik berisik bangun lagi gitu kan. Aminan bangun tidur setelah jam 12 gitu kan. Sampai rumah anak saya si Arum tiba-tiba dari Jakarta datang bawa teman-temannya pada bakar-bakaran. Aku nggak bisa tidur saya, nggak bisa tidur. Kacau sih. Mau langsung ke masjid saya ini gitu kan, karena saya pinggangnya agak sakit gitu kan. Udah di rumah aja lah gitu. Mau tidur nggak tidur, tidur di rumah. Benar juga. Tapi saya udah mati-mati masih PI jam 12 tuh. Karena begitu sampai rumah banyak orang, PI nanti bangunnya saya bilang ketor atau gedor aja gitu kan. Memang biasa PI suka begitu kan. Tapi saya ingetin lagi gitu, takutnya saya ini kebablasan, ternyata alarm ding. Pas gudo, ya bang udah bangun langsung. Tadi mau sholat di rumah, terus mau takut sepikiran udah kesiangan, kacau saya bilang saya ini. Tiba-tiba pas mau wudhu komat, alhamdulillah langsung ke sini gitu kan. Demikianlah bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya. Terima kasih dan mohon maaf kekurangannya, banyak kekurangannya ya, terjelas banyak kekurangannya, itu bukan semata-mata kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Maksudnya sepeninggal Rasulullah itu setelah Rasulullah pergi berperang ya. Iya, berangkat. Nah, di ayat selanjutnya, maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Lalu ayat 83, maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dan mereka orang-orang munafik, jadi yang kalau ikut berperang itu, berjihad itu munafik ya, digolongkan itu. Kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang. Mereka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Nah, kata Allah begitu kan kepada Rasul. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi dalam berperang sejak semula. Karena itu duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Nah, terus, dan janganlah engkau dalam Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka. Ini munafik. Jadi Rasul juga dilarang untuk menyolati orang-orang yang tidak ikut berperang. Ya? Munafik maksudnya, di situ orang munafik maksudnya. Berarti bukannya dosa kecil, berarti itu udah dosa besar ya? Dosa besar. Ada satu kisah Pak Miki, orang yang nggak ditanya, sampai nggak ditanya, wah, pokoknya benar-benar yang munafik itu nggak ikut berperang. Di kisah ini tersendiri ya, cuma kisah perang apa saya nggak tahu dia di mana ya, saya lupa lagi kisahnya. Itu benar-benar sampai tetangganya semua nggak mau nanya. Ada satu orang seperti itu di zaman itu, kisahnya itu.
akhirnya sampai 6 bulan mengasingkan diri, sampai udah apa namanya, udah bener-bener ini deh. Akhirnya Allah turun ayat, turun kepada Nabi, sampaikan bahwa dia itu udah terima apa namanya, tobatnya udah terima gitu. Wah, minta ampun, dia senangnya begitu, sampai wah turun. Saya lupa sakit, tapi gimana seperti itu. Jadi ada perintah Allah pada saat perang seperti itu, yang munafik itu langsung Allah vonis yang berat situ. Jadi jangan main-main, karena apa, saat itu memang butuh kekompakan, butuh untuk kemajuan gitu kan. Bukannya Allah gampang sih untuk menangin mah, cuman di sini diuji gitu buat umat itu. Benar-benar harus benar-benar jihad. Seruan Nabi itu mau harus benar-benar ini gitu kan, kecuali yang benar-benar syar'i alasannya gitu kan. Nah itu nggak dibebanin dosa gitu. Orang tua Ya. Nah kalau itu Nabi maksudnya di situ tidak mau nyolatin tuh karena munafik, karena apa? Saya mendoakan kejadian publik nggak boleh. Ya, jadi ada kisah yang tadi saya bilang, Nabi itu mau dibunuh sampai 7 orang pada saat perang Tabuk ini, tapi Allah jaga, Allah sampaikan gitu kan, sampai di ini sama siapa saya lupa lagi ya, dipesankan gitu kan, misalkan Pak pagi sahabatnya pagi sini, istilahnya waktu perang kemarin ke Tabuk, di sini saya mau dibunuh nih sama si Asi, sebutin nama-namanya, ini amanah pegang, jangan sampai ada yang tahu istilahnya. Aduh ya Rasulullah, kenapa nggak dibunuh saja gitu kan, bunuh saja itu orang itu, jangan nanti tersebar kabar di dunia bagaimana, apa Islam bagaimana, masa seorang Nabi membunuh sahabatnya gitu, jangan sih, kamu awasin aja gerak-gerik mereka gitu kan, biar bisa mengantisipasinya gitu kan. Bisa baik Rasul, nggak ada satupun, amanah ini terkenal ya, amanahnya itu saya punya julukan. Jadi nggak sampai sekarang nih 7 orang itu nggak ada yang tahu siapa namanya. Itu pernah kejadian Umar sampai begitu, Umar dapat kabar juga gitu kan, ada 7 orang munafik gitu kan. Munafik tapi ikut perang gitu. Itu ada yang munafik itu banyak, tapi yang munafik itu sholat banyak, munafik sholat juga, tapi sholatnya lain gitu kan. Sholatnya lain itu maksudnya sama gerakannya semua, cuman lain kelihatan gitu. Nah ini 7 orang itu diamankan sama Pak Giono misalnya, saya lupa namanya ya, sampai Umar bilang, Ustaz, kamu coba tunjukin siapa saja. Oh saya nggak bisa, nggak mau ya Amirul Mukminin. Itu padahal Rasul udah meninggal gitu kan, dia pengen tahu gitu kan, nggak mau. Terus kira-kira ada saya nggak di 7 orang itu? Tadinya mau kasih tahu juga gitu. Cuman si Umar tuh gelisah gitu kan, dia merasa iba kasihan juga gitu. Kasih tahu tuh bukan maksudnya Umar tidak ada di sini gitu, tapi si nama-nama itu nggak mau, nggak bisa gitu. Terus Umar begitu jadi khalifah tuh menempatin beberapa staf gubernurnya, pejabat-pejabatnya di seluruh negeri. Ada nggak kira-kira tuh yang saya tunjuk menjadi pejabat itu dari 7 orang itu yang munafik gitu kan. Ada 1 tanya, siapa? Nggak mau saya. Tapi Umar tahu begitu ada 1 orang itu diselidiki, kira-kira siapa namanya? Oh ya, udah langsung pecat ganti langsung gitu. Tapi misteri itu makanya dikasih gelar kan, saya lupa sih, Pak Giono itu dikasih gelar dia pemegang amanat yang benar-benar ini. Sampai sekarang hari ini nggak ada yang tahu siapa 7 orang itu. Nah itu tuh terus di ini lagi, setiap ada yang sholat gitu kan, kalau ada yang sholat Pak Giono datang nggak? Kalau Pak Giono datang berarti orang itu bukan pernah munafik, mau sholat. Umar juga begitu, patokannya gitu aja jadinya. Pak Giono nggak mau sholat, nggak mau dia, berarti karena apa, yang tahu cuman Pak Giono doang istilahnya. 7 orang munafik itu yang akan membunuh Rasulullah, jelas-jelas itu kan. Ya Allah langsung kasih tahu nama-namanya, luar biasa kan istilahnya gitu kan. Nah itu bahaya orang munafik itu, makanya
Dasar daripada neraka itu adalah bahannya orang munafik. Nah terus dalam kehidupan kita sekarang ini kan ya kalau zaman dulu jihad itu salah satunya perang, perang untuk menegakkan Islam atau ya itulah. Kalau sekarang itu namanya jihad, yang kita nggak ada perang nih. Buka untuk kamu. Oh, media sosial. Wah. Nah itu maksudnya gini loh. Dulu orang yang nggak ikut perang dicap munafik sampai Rasul juga diperintahkan oleh Allah tidak mensolati dan tidak mendoakan. Oh itu udah parah lagi. Nah sekarang kita gimana nih? Dari hari kita nih. Apa kita juga harus ikut perang kata Pak Ustadz Taufik untuk ikut perang di medsos atau bagaimana gitu atau dalam bentuk lain saya nggak tahu. Sebagai orang awam saya nanya nih. Gini. Jadi seruan untuk jihad itu dari dulu sudah ada kan, termasuk tadi yang tadi katakan kalau orang yang beriman kan langsung wah senang banget. Kenapa? Di surat As-Saff ayat 10, di surat At-Taubah ayat 111, di Quran surat ayat 92 itu semua tentang ayat-ayat tentang jihad. Tahu, orang sekarang juga tahu, orang dulu juga tahu, senang gitu kan. Tapi beda, orang dulu semangat, betul nggak? Semangat karena harapannya langsung apa tuh, jadi jiwanya ada badannya ada di tanah, ada itu jiwanya udah di dalam surga aja gitu. Orang dulu tuh mau jihad itu pikirannya seperti itu gitu. Wah, karena jalan tercepat menuju surga adalah dengan jihad itu. Tapi sekarang beda dengan orang-orang sekarang. Nah gimana jihad? Jihad tentang buku jihadnya ke hatinya dulu ya. Orang sekarang bukan tidak tahu tentang ayat-ayat jihad itu. Kalau disuruh jihad sekarang itu mereka akan berbeda. Karena apa? Sekarang itu udah mereka hatinya itu udah berat dengan ke dunia. Ya disuruh jihad itu apa namanya? Udah nggak inilah, udah pasti berat. Jauh dengan orang-orang dulu. Walaupun ngomong sama orang munafik juga dulu ada gitu kan. Tapi sebagian besar sekarang itu orang nggak mau jihad, udah nggak mau. Mereka memikirkan dunia. Itu udah perbedaannya orang dulu dan sekarang gitu kan, tingkat imannya gitu. Adapun jihad sekarang jihad yang terberat adalah menyampaikan yang hak di depan penguasa yang zalim. Itu jihad yang dalam hadisnya gitu ya. Itu jihad zaman sekarang itu menyampaikan yang hak yang benar di depan penguasa yang zalim. Kan nggak berani banyak kan. Contohnya wanita emas gitu. Wanita emas ya, saya belum hafal sih. Istilah itu apa namanya? Bukan kalau abang ada perang nanti misalkan terjadi misalkan ini membela agama, ya itu. Nah kalau perang negara gimana? Iya, tapi dalam agama mempertahankan agama ikut perang fisik itu. Perang sama Singapura. Iya. Atau Australia. Iya. Itu bukan agama. Ini masalahnya agama bukan, kalau bukan agama untuk ngapain gitu. Mati jahiliyah nantinya. Kalau membela agama perangnya, kita ikut. Misalkan gara-gara apa gitu kan, misalkan yang benar perlu damai lah itu kan. Kecuali diinjak negara kita agamanya, nah itu baru kita membela agama Allah. Ya. Kalau perang di dunia maya gitu. Perang di dunia maya itu sama juga, artinya beda media aja gitu kan. Sama itu perang apa namanya? Perang medsos ya zaman sekarang itu. Mengatakan apa namanya? Yang hak yang benar sampaikan aja di medsos. Nah, itu juga berat kadang-kadang. Jangan jauh-jauh di panoramanya, di grup panorama. Kita kadang-kadang di grup umum ya, kadang-kadang nggak berani itu kan. Itu salah satunya gitu ya. Pokoknya menyampaikan yang hak yang benar di penguasa yang zalim itu yang terberat. Rata-rata disikat nanti sama penguasanya, dipenjarain, mati. Itu banyak kasus-kasusnya, banyak sekali itu kan. Ulama-ulama besar mati sia-sia. Maksudnya mati digantung, mati dibunuh gitu, gara-gara
mempertahankan jihad di jalan Allah. Itu yang sekarang terberat. Karena apa? Udah zamannya udah lain gitu. Bukan zaman dulu memang zaman perang ya, lebih ke sana gitu. Sekarang udah zamannya bukan perang lagi, yaitu udah hadis itu hebat, udah tahu gitu keadaan yang akan datang seperti itu, ya berarti ini yang paling ini gitu kan. Gitu pemikiran. Pertanyaan, oke. Waktu Bentar dulu, ngedehem dulu. kita jadi Jumat luar biasa pada subuh hari ini sudah membawakan materi yang sangat inspirasi sekali, dari mulai tentang sedekah yang kita lakukan, kemudian kepada histori sejarah Islam, sampai terakhir kali adalah masalah jihad di satu ini. Namun saya tanyakan satu saja, dari yang pertama tentang masalah sedekah. Jadi dengan ayatnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa masakin dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bahwa untuk lingkungan kita, kalau sedekah, fakir, miskin, ini kriterianya sudah berbeda mungkin dalam pengertian fakir miskin di masyarakat yang sangat minus kekurangannya. Yang jadi pertanyaan saya adalah bahwa siapakah yang paling mustahil kalau sudah tahu kita zaman sekarang ini, khususnya minimal di panorama. Yang kedua tentang keutamaan sedekah. Lebih penting mana skala prioritas sedekah kepada keluarga atau sebut saja kepada orang tua dulu. Kalau nggak ada orang tua, bapaknya orang tua, kakak adik orang tua, kepada saudara-saudara gereja, saudara dan seterusnya. Tentang terutama kita sudah mau kepada siapa? Prioritasnya. Skala prioritas utama. Supaya kita banyak yang baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal sedekah, prioritas kemana yang duluan itu udah dijelaskan di dalam, kalau nggak salah di Al-Quran ya, sudah ada itu. Jadi prioritasnya itu kita bersedekah itu ke kerabat dulu. Kerabat dulu sini tuh orang tua, saudara-saudara kita. Karena di situ ada keutamaan dua. Bukan zakat ya? Bukan. Sedekah. Ada keutamaannya dua. Pertama, memberi sedekahnya, dan kedua menjadi silaturahminya gitu kan. Jadi diprioritaskan memang kepada kerabat dulu gitu. Dan ada yang mengatakan juga tidak sah, bahkan kita berinfak sedekah di luar itu duluan, misalkan kan ke orang lain sementara keluarganya sendiri enggak kita bantu. Itu bahkan ada yang bilang tidak sah gitu. Kita nggak mau ini ya. Yang jelas kita prioritaskan keluarga dulu di situ. Sesuai ajaran yang udah contohkan. Kedua juga manfaatnya juga kan kita nggak etis ya. Terus masa orang lain kita bantu sementara keluarga sendiri berantakan, butuh, kasihan dong itu kan. Itu gimana logikanya gitu kan. Namun misalkan ada keluasan itu baru bisa, ataupun ada sudah terpenuhi keluarga kita, itu mungkin juga boleh itu kan ke yang lainnya. Jadi kalau semua orang yang melaksanakan sedekah punya prinsip seperti itu, memprioritaskan keluarga aja dulu, itu tidak akan ada yang
kelaparan istilahnya gitu. Karena apa? Ya dibantu saudaranya masing-masing. Kalau kita punya kantong-kantong itu kan, kalau dari pihak yang terdekatnya sudah memberi ke monitor semua kan, ke ini semua. Tapi kalau tidak diberikan, ya ini ke sini itu sini, akan ada kekurangan, akan ada orang yang tidak menerima gitu. Yang mesti dapat menerima, akhirnya nggak menerima gitu. Karena apa? Dia mengharapkan dari yang di luar saudaranya, dia nggak dapat, dari saudaranya juga nggak dapat. Makanya Allah penekanannya pada keluarga dulu itu bagus. Jadi tanpa istilahnya, tanpa kita keluar pun keluarga kita sudah saling bantu. Itu luar biasa gitu ya, karena memang Allah lebih tahu ya. Jadi berteruskanlah kepada keluarga gitu. Marilah kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.